Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wa'bir lana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا beruntunglah kita ngaji baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati, tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri sebab kita bakal mati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita harus pada cinta kabur pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa, wajib syukur pada Allah, kita semua hambanya, pada Nabi wajib cinta, syafaat harapan kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, dikubur mendapat aman. Kita mohon tetapkan iman, dikubur mendapat aman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam tahdis hajat
hajatun dhahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yuhajja fal yamut insyaallah yahudiyan wa insyaallah nasraniyan. Alhamdulillah. Barang siapa yang tidak menghambat atas datangnya hajat yang nyata, ya Bu, dalam bentuk kesakitan atau ada rintangan yang dari penguasa yang jahat, ya Bu, maka sedangkan dia tidak mau melaksanakan haji dan umrah, maka hendaklah hitungnya matinya itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dihitung ya Bu, membawa iman Islam, bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil haqqil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita, para asatidzah, orang tua kita semuanya yang hadir di sini, wabil khusus Bunda Haja Mahajiyah, Bunda Haji Nyai, Bunda Haja Mahaji Acing, Bunda Haja Mahaji Amin, Bunda Haja Mahaji Ilas, Bunda Haja Mahaji Acing, Ocing, Bunda Haja Mahaji Engkong, Bunda Haja yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga guru-guru kita, orang tua kita semuanya yang hadir di sini selalu diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, juga selamat, diangkat segala penyakitnya dan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai jemaah sekalian yang tua, yang muda, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Isnin ini kita melanjutkan pelajaran kita, ta'lim kita, Ibu. Alhamdulillah di akhir bulan Zulqa'dah, ya insyaallah besok Senin kita tanggal 1, Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, Ibu, sehat walafiat, dekat selamat, dimurahkan rezeki kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, bisa mengisi, ya Bu, amalan-amalan di bulan haji, ya Bu, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Semoga kita dapat melipat gandakan amal ibadah kita, ya Bu. Kita malu masa banyak dosa, ya Bu. Orangnya kecil-kecil, ya Bu, umurnya pendek. Mudah-mudahan aja wasilahnya Allah pertemukan kita kembali di bulan-bulan yang mulia ini, Allah lipat gandakan. Tadi Ibu udah baca surat Yasin, alhamdulillah. Sekali baca Yasin hitungannya sama dengan 10 kali khatam Quran. Subhanallah. Kita makan banyak gawean, yang banyak urusan, boro-boro khatam sehari poyati, ya Bu. Ini dihitung 10 kali khatam, ya Bu. Baca Quran 1 kali balik, baca surat Yasin, subhanallah. Baca qulhu 3 kali balik sama dengan khatam Quran, subhanallah. Ibu duduk di sini doang, ya Bu, yang mau blonjor yang nyender subhanallah. Hitungannya salat sunnah 1000 rakaat, subhanallah. Di mana ada Bu, hanya Rahman Rahimnya aja untuk umat Nabi Muhammad Bu, kita diberikan dilipat gandakan segala amalia ibadah kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu, insyaallah di besok di tanggal 1, Ibu, kita berazam pada diri kita, pertama perbanyak zikrullah, ya Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbanyak zikrullah, kalimat tauhid, ya Bu, kalimat tahlil, tahmid dan takbir, ya Bu. Minimal tuh nanti mulai dari tanggal 1 udah mulai takbiran Bu. Namanya takbiran mutlak, ya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita yang pernah melaksanakan haji dan umrah, kebayang kita ada di Masjidil Haram, kita kebayang mau menuju besok ke Mina, besok mau ke Arafah, kebayang tuh Bu. Kita takbiran membesarkan asma Allah di kita yang ada di tanah air. Mudah-mudahan bisa keundang lagi, bisa dipanggil lagi, bisa dihadirkan lagi, ya Bu, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melaksanakan haji dan umrah napaktilah Nabi Ibrahim, Bu. Makanya tuh perjuangan Siti Hajar di situ juga dinapaktilasin Bu. Ada apa Bu? Sa'i, sopa man, itu seorang ibu Bu. Jadi
kata orang ya Bu, kita dihitungnya orang yang tiada daya dan upaya ya Bu, tapi di sisi Allah manusia perempuan itu dihitung orang yang paling mulia Bu. Kalau ibu punya anak perempuan aja nih Bu, kata Rasulullah SAW, hitungannya udah dapat pintu surga Bu. Kalau ibu punya anak perempuan 3, subhanallah, punya anak perempuan 2, hitungannya udah dapat pintu surga. Sampai ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau punya anak atu 2 yang perempuan bisa dihitung dapat masuk pintu surga. Karena apa Bu? Karena kita menjaga kehormatan perempuan itu ya Bu, sampai itu anak balik dia menjaga kehormatannya dan sampai ditetikakan, maka orang tua tersebut ayahnya itu mendapatkan pintu surga dari anak perempuannya. Subhanallah. Maka saking mulianya juga Bu kita nih seorang perempuan jadi ibu. Apa Bu kata Rasulullah? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Subhanallah, mulia banget kita perempuan. Dihitung kata Rasulullah, perempuan itu ada surganya di bawah telapak kaki ibu. Bukan kaki kita ada di dunia Bu ya. Saking mulianya tuh Bu. Dan derajat kita pun 3 kali tingginya dibanding seorang ayah. Sampai sahabat yang nanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia, yang lebih aku hormati? Ya Bu, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Jadi ibunya 3, bapaknya bukan maksudnya derajatnya, bukan ibunya 3 atau ibu nggak mau bukan dimantu. Tuh kata emak tuh nggak rasain tuh. Maksudnya derajat ibu 3 kali lebih tinggi ya Bu derajatnya dibanding seorang ayah. Makanya tuh subhanallah, kita jangan sia-siakan kalau mendapati di bulan Zulqaidah, besok bulan Dzulhijjah ya Bu, kita seorang ibu ya Bu, ada apa Bu? Ada powernya, ada kekuatannya ya Bu, karena kita ngurusin selain urusan rumah tangga, juga kita ngurusin urusan diri sendiri apa Bu? Urusan ibadah. Subhanallah, ibadahnya kita tuh dari melek mata dari melek mata terbitnya fajar sampai terbenamnya mata suami. Lah iya, kita kerjaan kita dari terbit fajar ya Bu, terbit matahari sampai terbenam mata suami. Subhanallah, emang kerjaan kita tuh Bu, dihitungnya ibadah Bu. Makanya abang suami kalau mau nawarinnya Bu, abang mau ibadah enggak gitu. Jadi tidurnya jadi ladang ibadah. Subhanallah. Makanya Bu, ibadah bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar ngaji. Tidur pun jadi ladang ibadah. Kalau kita niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Jadi penuh bilang sama bapak ya Bu, Bang, ntar malam mau ibadah enggak gitu, tawarin. Iya, itu ibadah. Subhanallah. Ngajak. Alhamdulillah. Ibadah terus. Bu, kan kalau kita yang nawarin belum butuh tuh. Tapi ini kamu bukan ngajak Bu. Apa? Kalau malam ngajak pergi malam. Bukan ngajak perginya malam baik. Oh, itu ada kerja sapam. Ya kan kalau kerjaan kayak begitu kan mesti malam juga. Mau siang mau pagi itu terserah ya Bu. Terserah itu mah apa waktunya terserah antara ibu suami ibu ya Bu. Yang kita inginkan apa Bu? Kita pengen kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 13, ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.
Kan kalau satu-satu nenek-nenek bilang ikut ya Bu, ikut lagi. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Hujurat ya Bu, ayat 13 ya Bu. Walaupun pendek itu ayatnya tapi maknanya begitu dalam. Inna akramakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia Bu, yang paling mulia indallahi, di sisi Allah adalah atqakum, orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa Bu? Takwa apa? Takwa apa? Bukan Bapak Batak Ibu Jawa. Kalau ada orang apa? Takwa. Kalau takwa teh artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah itu pun perlu mujahadah Bu, perlu kesungguh-sungguhan, perlu adanya ikhtiar kita sungguh-sungguh. Karena Bu, kita pengen benar-benar mendapatkan ridho Allah ya Bu. Sholat bawaannya berat ya Bu ya, karena apa Bu, kalau nggak ada mujahadahnya, nggak ada kesungguh-sungguhan dari kita, baru juga azan gitu ngomongnya, kita dulu Bu, gara-gara dulu, istirahat dulu tuh kayak gitu Bu. Tapi kalau ada mujahadahnya sungguh-sungguh Bu, kemarin kata Ibrahim bin Adham, bagaikan kita Bu menjabat siratal mustaqim ya Bu, di atasnya ya Bu kita udah diintai oleh malaikat Israil. Tuh setiap saat tuh kita yang paling dekat adalah dengan kematian. Jadi kalaupun kita maaf Bu, sholat yang ngalah orang, takutnya kita belum sholat Israil ngejemput. Nah itu ya Bu, udah disolawatin tuh sama TPA, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Dia marepot, gue lagi cuci-cucian, katanya gitu. Ntar ngaji mah besok juga ada lagi. Nah itu tuh terus setan, ya Bu, ngilik. Dia masak. Oh dia masak. Nah itu, itu Bu, kita kadang-kadang dikilik-kilik sama setan, ya Bu. Akhirnya bikin lalai waktu, besok mah ngaji mah ada lagi, ya Bu. Padahal ya benar, besok ngaji ada lagi, besoknya ada, tapi kitanya ada enggak? Ya Bu, ada jaminan kita hidup besok masih hidup enggak? Kita enggak tahu kan? Maka dari itu, ya Bu, sebelumnya Israil datang kita persiapkan diri. Ya Bu, kita enggak tahu tuh. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu teh nasihat buat kita, bukan hanya sekedar lagu ya Bu, bukan hanya sekedar sholawatan, tapi nasihat buat kita. Kalau udah terbujur kaku ya Bu, seluruhnya udah dingin semuanya, padahal tubuhnya masih lengkap kan Bu, matanya ada, bener kan? Ada, tapi udah nggak bisa lihat lagi. Tangannya ada, bener kan? Tapi udah nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa sedekah lagi, udah nggak bisa membantu lagi. Kakinya ada, tapi udah nggak bisa jalan lagi ke pengajian. Nah itu teh renungan buat kita ya Allah. Jangan sampai ya Bu, kita belum siap, tapi Israil sudah menjemput, ujung-ujungnya semaput. Ya Bu, kalau semaput begitu, udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu teh nasihat buat kita. Makanya kita persiapan diri, jangan sampai ya Bu menjadi orang-orang yang merugi. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal kita. Ya Bu, pasti keadaan kita apapun Allah yang lebih mengenalin Bu. Jadi maaf Bu, kita dalam urusan apapun
andalkan Allah. Bu, duluin Allah. Jadi pas lempengan adzan duluin Allah dulu. Ya Bu, ini kan kita mau nggak urusin kerjaan sampai kelar, capek, lapar, makan dulu. Ya Bu, habis makan kenyang, matanya ngantuk, istirahat dulu, masya Allah. Nah itu diikutin tuh jejak-jejak langkah setan. Ya Bu, makanya maaf ya Bu, kita seharusnya Bu disegerakan awal waktu. Ya Bu, jadi udah awal waktu kita udah siap-siap punya wudu, bilang barak mah sholat sunnah wudu. Apa Bu bacanya? Udah diajarin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, ibu habis Fatihah baca inna anzal. Ya Bu, rakaat keduanya habis Fatihah inna a'tayna. Nah, setelah salam ibu baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqi rizqi wa dhiqi dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan urusan rizki, dan aku berlindung kepadamu dari urusan duniaku, dan aku berlindung kepadamu dari kesempitan urusan di hari kiamat. Boro-boro di hari kiamat, di lingkungan kita masih ada aja nih ya Bu, dalam urusan kehidupan. Kalau kita urusan rezeki kita sempit, repot apa repot? Repot ya Bu, mau minjem kemana, udah kebiasaan minjem, gak bakalan dipinjemin lagi karena yang kemarin juga belum dibayar banyak. Nah itu kan kesempitan rezeki kan repot Bu. Makanya tuh masya Allah, kalau ibu baca tuh masya Allah habis langsung sholat wudu itu insya Allah rezekimu jembar, dimanapun juga ada jalan keluar, selalu mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Bu. Jadi Allah tuh yang menjauhkan kita dari kesempitan rezeki, dari kesempitan urusan dunia, dan dari kesempitan urusan hari kiamat. Bu, nanti di hari kiamat orang tua nggak kenal anak nggak kenal orang tuanya ya Bu. Itu semua nafsi-nafsi, guru gak kenal muridnya, muridnya masing-masing nafsi. Jangankan model kita sesama manusia yang doib, yang banyak dosa, sampai kepada Nabi dan Rasul pun kita minta syafaat, kagak ada yang bisa ngasih syafaat. Kita berlari-larian ke lari-lari ke Nabi Adam, ya Abu Bashar, tolongin aneh. Kata Nabi Adam, boro-boro nolongin ente, aneh juga punya salah, aneh juga perlu ada pertanggungjawaban ya Bu di hadapan Allah. Aneh malu, salimna cari selamat masing-masing. Ke Nabi Nuh begitu pun, ya Nabi Nuh ya Bu, tolong kami, boro-boro nolongin ente, anak aneh ya Bu, sama istri aneh aja bangkang ya Bu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh juga harus mempertanggungjawabkan. Itu semua para nabi dan rasul sampai ke Nabi Isa pun nggak ada yang bisa ngasih pertolongan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil untuk kita, umatku sini, tani kemari. Masya Allah Bu. Itu kenapa baca inna anzal dan inna a'tayna Bu? Karena inna anzal ya Bu, kita biar dapat ya Bu, fadilah pahala Lailatul Qadar, dan selalu tuh tetesan air wudhu kita dijadikan para malaikat, dan para malaikat itu selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Itu dari tetesan wudhu kalau kita benar. Terus kenapa kita baca
a'taina, karena dengan membaca inna a'taina ya Bu, artinya nikmat yang banyak. Di situ hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaatul uzma, dan hanya Rasulullah SAW yang nikmatnya tiada terputus-putus dikasih sama Allah. Bu, karena dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bu, itu nikmat yang tidak akan terputus-putus, nikmat yang banyak diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Apalagi besok kalau punya rezeki kita bisa kurban. Ya Bu, jangan kurban perasaanmu. Ya Bu, ya minimal nih satu kambing kek untuk khususan jamaah majelis mushola Nurul Ilmi ini misalnya nih 100.000 ada 30 orang aja kan 3 juta tuh, satu kambing niatin untuk jamaah ya Bu, kita kebagian semua. Nah itu boleh kita makan dagingnya Bu, jadi kita bagi-bagiin dan kita sendiri juga boleh makan, kecuali kurbannya korban nazar. Kalau korban nazar nggak boleh kita makan, niat kita nazar harus dikasihin semua tuh orang lain. Tapi kalau korban sunnah kita niatin sekalian untuk apa, bersama-sama belajar untuk kurban boleh. Jadi kita yang patungan ya Bu, apa misalnya. Tapi kalau misalnya dapat ada orang sehari 10.000 nabung nih Bu, ya Bu, ya 10 bulan ya Bu, kan 1 bulan kan jadi 3 juta kan Bu, 300 ya Bu, 300 kali 10 berarti 3 juta. Ada 7 orang aja dapat 1 ekor sapi. Nah itu juga boleh kita yang kurbannya makan dagingnya. Cuma nanti pas lempengan kita kurban Bu, kita nih yang bawa apa namanya hewan kurbannya, kita juga ngasih uang motong Bu sama si panitia, misal ya Bu, uang motongnya 250.000 tuh, plus sama plastik dah untuk bagi-bagi kan gitu ya Bu. Nah, itu kita yang ngasih ya Bu, uang untuk motongnya, uang menyembelihnya itu kita kasih ke panitia ya Bu. Jadi bukan hanya sekedar bawa sapi atau bawa kambingnya doang, tapi dikasih uang untuk motongnya ya Bu. Kalau kurban, kalau akikah ya Bu, kalau akikah harus bentuk makanan matang ya Bu. Jadi mudah-mudahan kita semua dan niat kalau dari sekarang pengen kurban, nanti pas tanggal 1 ibu udah nggak boleh potong kuku Bu. Jadi pas tanggal 1 ibu nggak boleh potong kuku, tanggal 1 Dzulhijjah tuh. Nanti boleh potong kukunya setelah korban dipotong Bu. Jadi kan sama dengan kayak kita tahalul tuh, kayak dalam haji mah ya Bu. Jadi setelah habis ibadah ya Bu, selesai ibu tahalul, nah selesai tuh ibadah hajinya. Nah kalau sama potong rambut gitu. Jadi kita juga kalau di sini yang kurban, niat kurban dari tanggal 1 nggak boleh potong kuku. Dan itu pun subhanallah, ibu niat mau motong sapi atau kambing niat kurban, ibu ngelangkah jalan tuh mau belanjanya ya Bu, ibu dihitung setiap langkahan ya Bu, turun rahmat, setiap langkahan dapat ampunan, setiap langkahan ibu selalu dihitung zikir. Dan dalam transaksi itu kita juga beli, misalnya Mailas ini kambing berapa, misalnya gitu. Ini kambingnya misalnya 4,5 juta. Kita tawar-menawar tuh boleh Bu, ya Bu. Nggak bisa 4.200.000 bisa gitu. Soalnya 300 juta buat motong, misalnya gitu. Boleh tuh, ya Bu. Kita dalam tawar-menawar tersebut hitungannya dalam keadaan bertasbih Bu. Hitungan kita tawar-menawar kambing atau sapi itu hitungannya dalam keadaan zikrullah, dalam zikir kepada Allah Subhanallah. Pulangnya terus dititipin misalnya ke musola atau ke masjid atau ke panitia misalnya tuh kambingnya ya Bu, kan tadi kamu dikasih makan ya Bu, mau potong misalnya besokannya misalnya gitu ya Bu. Nah itu juga kan sekalian tuh kita dititipin uang apa Bu, pemeliharannya sama uang motongnya Bu. Nah subhanallah nanti pas ibu dipotong tuh sapi kurbannya atau kambing
kurbannya, subhanallah, hitungannya tuh Bu, kan kita sebutin nih ya Bu, ya kurban dari si Anu binti Anu ya Bu, ya diniatkan untuk kurbannya ya Bu, lillahi ta'ala, semoga Allah terima nih kurbannya. Nah sambil bismillahi Allahu Akbar. Nah itu si tukang jagalnya tuh motongnya mampu dari bawah, pisaunya harus tajam ke atas. Tuh hitungannya kayak disunahkan seperti Nabi Ibrahim ya Bu, ketika mau, jadi kita Nabi Ibrahim aja begitu relanya mengorbankan anak-anaknya untuk Allah Bu. Kita kan gak sampai berkorban anak kita dipotong kan Bu, kayak Nabi Ibrahim. Kalau misalnya disuruh korban anak kita pasti paling pilih ya Bu, paling jelek keadaannya. Kalau kita mikir gitu. Tapi subhanallah, ini kurban disuruhnya yang paling bagus, nggak boleh ada cacatnya. Sampai kupingnya sopak aja nggak boleh Bu, nggak diterima. Atau kakinya pincang gitu, nggak diterima, nggak boleh. Benar-benar harus mulus, harus bagus. Ya, kurban diniatkan untuk Allah. Kita berkorban apa Bu? Berkorban untuk harta kita gitu, lillahi ta'ala ya Bu. Tuh sebegitunya. Dan nanti pas lempengan udah keluar darahnya, subhanallah, itu darah itu yang mengalir ya Bu, ya. Maka setiap bulu-bulunya tuh kambing atau sapi kurban itu akan selalu dijadikan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihitung ya Bu. Malaikat tersebut Allah ciptakan untuk selalu munajat ampunan kepada kita yang berkorban. Subhanallah. Dan nanti ya Bu, untuk kambing kurban itu ya Bu akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Nah makanya nggak boleh sopak, nggak boleh sobek, nggak boleh pincang. Gimana kita mau jalan cepat kalau kambingnya atau sapinya yang cacat ya Bu. Makanya tuh subhanallah, benar-benar kita inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi setelah kita sholat fasholli li rabbika wanhar, disegerakan untuk berkorban. Makanya tuh mulai dari habis sholat Id ya Bu, kita kurban sampai nanti terakhir 13 hari tasrik, sampai waktu asar tanggal 13-nya di hari tasrik. Misal ya Bu, lilin nggak taunya dapat duit nomprok misalnya pas tanggal 13, ya Allah saya pengen banget korban, misal tuh di waktu asar tuh buru-buru tuh belanja ya Bu. Jangan sampai nanti tunggu waktu maghrib. Kalau nyampe lewat ke maghrib, hitungannya bukan kurban lagi di hari tasrik tersebut 13 itu, hitungannya jadi sunnah, bukan korban ya Bu. Jadi kita bisa niatin akikah atau yang lainnya gitu. Jadi kalau batas terakhirnya sampai 13 pada asar ya Bu. Subhanallah tuh. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sisi Allah adalah orang yang paling takwa dipandang Allah ya Bu. Jadi bukan yang paling kaya, bukan yang paling cakep bentuk rupanya ya Bu. Karena Allah tidak mau, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang bentuk rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat dari hati kita. Jadi benar-benar tuh pas kita mau niat kurban ya Bu, mau sholatnya, mau apapun kita niat ibadah, dilihat niat di dalam hatinya dulu benar-benar bersih. Jangan pengen kesebut orang. Apalagi urusan haji nih Bu. Makanya inna akramakum indallahi atqakum kaitannya juga dengan haji. Karena apa Bu? Haji itu urusannya benar-benar hablum minallah ya Bu, urusan dengan Allah. Di situ tidak ada kaya miskin, semua penuh, semua berpakaian putih sama. Mau rakyat jelata, mau yang pangkat, mau yang raja, mau apapun semuanya sama di padang Arafah, berbuyun-buyun ya Bu, dengan berpakaian yang sama. Dan kalau laki-laki enggak boleh pakaian berjahit, enggak boleh pakai sempak penuh. Jadi benar-benar enggak boleh pakai berpakaian
berjahit ya Bu. Jadi perempuan pun nggak boleh pakaian cadar ya Bu, kalau misalnya perempuan kita lagi bikin haji ya Bu. Subhanallah itu apa Bu? Benar-benar yang dilihat hanya takwanya saja, yang dilihat hati kita ya Bu. Innallaha la yanzuru ila a'malikum ya Bu. Allah tidak melihat apa Bu? Amwalikum tuh harta, walakin yang yanzuru ila a'malikum, yang dilihat adalah amal perbuatan kita. Mudah-mudahan ya Bu kita ngamalin nih ya Bu. Besok yang saya kasih kopian kemarin fotokopiannya ya Bu dibaca ya Bu, untuk amalan dari Nabi Adam ya Bu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di hari pertama sambil kita puasa ya Bu. Di hari keduanya kita ngamalin doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di hari ketiganya kita ngamalin doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Di hari keempatnya kita ngapalin doanya Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Terus di hari kelimanya doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus doanya Nabi ada yang keenam, Nabi Idir ya Bu. Apa? Baca Fatihah 7 kali ya Bu. Falaq bin Nas kulhu semuanya 7 kali ayat kursi. Terus baca lagi apa lagi? Baca sholawatullah ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa mah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu baca 10 kali balik, terus baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pas nanti tanggal 9-nya di hari Arafahnya ibu benar-benar tuh niatin biar khatam tuh 1000 kali baca qulhu ya Bu, sampai waktu asar banyak doa dan sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 berapa banyak amat ya, udah 1000 banyak kita Bu. Pokoknya lemparan itu apa niatin tuh ya, kita biar nyampe di tanggal hari Arafahnya ya Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 sampai waktu asar mah lihat kalian waktunya ya Bu. Nanti sampai di waktu asar tuh ibu baca doanya di hari Arafah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Adama wa bihaqqi Ibrahim wa bihaqqi Isa wa bihaqqi Ramadana wa bihaqqi yauma Arafah urzuq ulul iman wa bihaqqi shaimi yauma Arafah wa la tahrimni thawaba Arafah. Jadi kalau kita baca itu di akhir habis ba'da asar sama dengan padilah pahala orang-orang yang seluruh penjuru dunia yang ada di padang Arafah, kita dapat ganjaran padilah pahalanya. Subhanallah. Kita kan bisa gitu Bu ya. Subhanallah. Jadi mumpung ya Bu kita dilipat gandakan segala amal di bulan Zulqa'dah dan besok bulan Dzulhijjah, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu
غفار يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن